Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita mengenai prinsip desain arsitektur. Nah, setelah minggu-minggu kemarin kita sudah banyak membahas tentang bentuk, kemudian pola organisasi bentuk itu sendiri, kemudian bagaimana transformasi bentuk. Maka di pertemuan kali ini kita akan memulai dengan prinsip desain arsitektur. Nah, dalam prinsip desain arsitektur itu kita mengenal beberapa macam elemen desain yang perlu kita atau prinsip-prinsip desain yang perlu kita pelajari. Yang pertama mengenai harmoni, kemudian yang kedua balance, yang ketiga hierarki dan proporsi, empasis, kemudian selanjutnya nanti ada kontras juga. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu di video pembelajaran kali ini. Kita mulai saja. Pertama, unity atau harmoni. Jadi dalam membuat sebuah desain yang memenuhi prinsip-prinsip keindahan, hal yang paling penting yang perlu kita pelajari adalah tentang kesatuan atau keharmonisan dari elemen-elemen yang ada di desain itu sendiri. Jadi harmoni ini menyangkut tolak ukur atau sejauh mana elemen-elemen arsitektur atau baik itu elemen-elemen bentuk maupun ruang yang ada di dalam suatu komposisi desain itu bisa menyatu dalam kesatuan yang utuh atau dia secara holistik dia bisa dalam satu keutuhan komposisi bentuk. Jadi contohnya misalnya dalam satu komposisi bentuk yang kemarin kalian buat di UTS itu ada beberapa bentuk kemudian disatukan, disusun sedemikian rupa sehingga dia bisa menyatu dalam satu kesatuan yang harmonis. Modenya ada banyak sebenarnya, tapi ada 3 yang paling sering digunakan di prinsip desainnya. Itu pertama dengan menggunakan prinsip kedekatan atau proximity. Jadi kita bisa membuat sebuah unity atau kesan keutuhan dalam sebuah desain dengan cara mendekatkan elemen-elemen tersebut dalam suatu jarak tertentu sehingga elemen itu bisa kelihatan lebih harmonis atau menyatu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan keberlanjutan atau continuity. Kita menyusun elemen-elemen itu dalam susunan yang saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi disusun, diurut berdasarkan urutan-urutan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga disusun berdasarkan kemiripan atau kesamaan bentuknya. Jadi misalnya contohnya yang di bawah ini kita punya beberapa bentuk segi empat. Kemudian bentuk segi empat ini didekatkan masing-masing, kemudian dibuat dalam susunan yang hampir sama, misalnya bentukannya. Nah, itu bisa menjadi satu cara untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah desain. Nah, kedua, meskipun dia misalnya tidak similar atau tidak sama bentuknya, seperti yang contoh kedua ini, dia ada yang segi empat, lingkaran, ada yang segitiga, tapi masing-masing bentuk ini tetap bisa kita atur dalam sebuah komposisi yang harmonis dengan cara menyusunnya dengan cara proximity tadi, misalnya diatur dalam jarak-jarak tertentu atau diatur dalam susunan urutan tertentu yang lebih teratur. Nah, itu prinsip desain yang pertama yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita lihat contohnya dulu ya. Jadi di karya arsitektur ini misalnya kita bisa melihat unity-nya di mana. Jadi di kuil Parthenon ini di Yunani kita bisa lihat dia menyusun kolom-kolom ini dalam satu kontinuitas atau keberlanjutan urutan-urutan yang saling berdekatan atau yang berkesinambungan. Nah, ini dalam
prinsip ini si arsiteknya mengaplikasikan ketiga jenis cara itu dengan cara mengaplikasikan kedekatan, kemudian kontinuitasnya juga, kemudian juga similarity-nya, karena kolom-kolom ini juga dibuat dengan bentuk yang hampir sama. Nah, itu pada zaman arsitektur klasik dulu ya. Nah, di arsitektur modern pun unit itu bisa muncul dalam beberapa bentuk. Jadi contohnya di Motion Guggenheim ini, arsitek mengaplikasikan bentuk-bentuk lengkung yang similar, yang hampir sama, kemudian disusun dalam rangkaian yang kontinu atau saling berurutan, sehingga bentukan ini meskipun lingkaran-lingkarannya tidak begitu sama ukurannya, tapi bisa terlihat lebih harmonis karena dia disusun dalam susunan yang berurutan. Nah, itu dua contoh yang bagaimana arsitek bisa mengaplikasikan prinsip unity dalam desain. Kemudian prinsip yang kedua adalah keseimbangan. Nah, ini juga sangat penting. Hampir sebagian besar karya arsitektur itu mengaplikasikan prinsip ini, yaitu tatanan bentuk maupun ruang yang setara dari sisi yang berlawanan. Jadi misalnya kita punya bangunan yang sisinya ada kanan dan kiri ini, kemudian kita atur bentukan-bentukan maupun ruangnya agar dia bisa seimbang antara satu kiri dan kanannya berdasarkan satu titik acuan, baik itu berupa garis, bidang maupun titik tertentu. Nah, ini. Jadi caranya ada 3 juga. Pertama, kita membuat keseimbangan yang simetri. Apa itu keseimbangan simetri? Keseimbangan simetri adalah membuat keseimbangan yang sama persis antara sisi kiri dan sisi kanannya. Atau dengan kata lain, kita membuat sebuah pencerminan bentuk. Jadi misalnya di bentuk kiri ini kita punya 4 lingkaran, maka di bentuk kanannya juga kita buat 4 lingkaran yang sama persis. Nah, itu yang disebut sebuah keseimbangan yang simetris. Nah, selain keseimbangan yang simetris, tentu ada juga keseimbangan yang asimetris. Nah, contohnya ini kita punya satu bidang, kemudian kita tarik satu garis acuan sebagai garis keseimbangan, tapi antara bidang yang kiri dan bidang yang kanan itu bentuknya tidak sama persis, namun secara visual atau secara bobot visual itu tetap terlihat seimbang, tidak ada yang lebih dominan di antara kanan dan kiri. Nah, itu keseimbangan yang asimetrik. Nah, selain itu ada juga keseimbangan yang dibuat radial. Nah, sama seperti pola tatanan ruang kemarin, dia mempunyai titik acuan di tengah, kemudian garis-garis simetrinya itu ada di masing-masing sudut dari arah-arah radial ini. Nah, bagaimana aplikasinya di arsitektur? Kita punya 2 contoh. Misalnya contoh pertama ini kita punya Taj Mahal, kemudian contoh yang kedua ini ada sebuah masjid kalau nggak salah di Cologne, Jerman. Nah, apakah kedua-dua contoh ini mengaplikasikan prinsip keseimbangan? Yang nomor pertama sangat mudah ya, kita lihat. Ini bangunan ini sangat simetris, kemudian kanan dan kirinya juga bentuknya sama persis. Kalau kita tarik sebuah garis di tengah bangunan ini, maka kita akan membuat sebuah cerminan baik dari sisi kanan dan kirinya itu yang sama persis. Nah, ini yang kita sebut tadi keseimbangan yang simetris, kanan dan kirinya sama. Nah, kemudian yang kedua ini bentuknya secara tipikal memang berbeda kanan dan kirinya, dan kalau kita tarik satu garis tengah di tengahnya, kanan dan kirinya ini tidak sama persis. Secara visual dia tidak simetris. Hanya saja dari bobot kita bisa lihat bahwa dua bangunan ini sama-sama seimbang karena kiri dan kanannya memiliki kualitas visual atau bobot visual yang hampir sama. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa
sebuah bangunan itu bisa saja seimbang, tapi belum tentu keseimbangan itu dicapai dalam keseimbangan yang simetris. Jadi bangunan yang seimbang belum tentu atau tidak harus dia simetris. Tapi bangunan yang sudah jelas simetris sudah pasti seimbang. Cuman ada beberapa bangunan yang memang dia tidak simetris, tapi secara keseimbangan dia tetap terpenuhi prinsip-prinsip keseimbangannya. Itu yang perlu dipegang juga dalam mendesain sebuah bangunan dalam prinsip keseimbangan. Wah, ini putus-putus nih. Mudah-mudahan terekam nih. Stop dulu. Baik, elemen prinsip desain selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa yang disebut dengan hierarki. Jadi hierarki dalam pengertian bahasa Indonesia artinya hierarki itu adalah tingkatan. Hierarki itu adalah tingkatan, dalam hal ini tingkatan bentuk maupun tingkatan ruang. Dalam hal ini cara membuat tingkatan atau hierarki itu dengan cara membuat penekanan bentuk, baik itu dari sisi ukuran, geometrinya, tipe geometrinya maupun perletakan dari si bentuk itu sendiri dalam suatu organisasi ruang. Ya, contohnya jadi misalnya kita membuat sebuah komposisi ruang, kemudian dalam satu komposisi itu kita menempatkan beberapa ruang dalam perletakan yang lebih tinggi atau yang pada posisi-posisi tertentu, maka pada saat itu kita telah mengaplikasikan yang namanya hierarki atau penekanan terhadap satu bentuk atau ruang-ruang tertentu. Modenya ada 3 juga. Pertama, kita bisa mengaplikasikannya dengan sistem percabangan atau ranting-ranting seperti pohon ini. Semakin di atas posisi bentuk atau ruang itu, maka semakin tinggi hierarki yang dimiliki oleh si bentukan itu. Nah, selain dengan cara membuat hierarki yang bersusun ke atas, kita juga bisa membuat penekanan atau hierarki bentuk dan ruang dengan mode nest atau seperti sistem persarangan burung atau seperti hubungan antara orang tua, anak, dan cucu-cucunya. Jadi misalnya hierarki paling tinggi adalah hierarki yang di tengah ini. Kemudian semakin dia keluar dari pusat hierarki ini, maka semakin kecil tingkatan bentuk atau ruang yang dimilikinya. Selain itu juga bisa dari aspek tebal, tinggi, atau lebar dari geometri yang kita buat. Jadi misalnya kita membuat penebalan tertentu pada geometri-geometri tertentu. Jadi contohnya misalnya satu komposisi bentuk misalnya ini belum ada hierarkinya, masih non hierarki. Kemudian pada beberapa bagian kita buat lebih tebal atau mungkin warnanya dibedakan, maka secara tidak langsung kita telah menentukan bahwa area-area yang memiliki ketebalan atau warna yang berbeda ini adalah area dengan hierarki bentuk yang berbeda atau lebih tinggi dibandingkan yang area-area yang lainnya. Nah, contohnya misalnya di bangunan pertama ini cukup jelas ya kelihatan. Jadi dari bawah sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas ini kelihatan struktur bentuk geometrinya hampir sama, berulang. Warnanya pun hampir sama, abu-abu putih. Kemudian di bagian atasnya arsiteknya menempatkan sebuah bentuk geometris yang berbeda, yang ditekankan dan diposisikan lebih tinggi di atas. Warnanya pun dibedakan, warnanya dibuat lebih gelap sehingga area ini secara
eksplisit sudah ditunjukkan oleh si arsitek sebagai hierarki ruang tertentu di bagian kubah-kubah sudut ini. Selain itu, dia juga menempatkan lagi sebuah bentukan yang lebih berbeda lagi, lebih kompleks lagi di tengah dan lebih tinggi lagi posisinya. Nah, ini dengan banyak ornamen-ornamen lain. Nah, ini juga memberikan kesan hierarkis yang lebih tinggi lagi dibandingkan hierarki yang ada di bawahnya tadi. Sehingga bangunan ini kalau kita lihat secara hierarkis dari bawah ke atas itu, dia memiliki penekanan bentuk maupun geometri, ukuran dan perletakan yang memiliki hierarki-hierarki yang tertentu. Nah, ini contoh di bangunan-bangunan klasik. Bagaimana dengan di bangunan-bangunan modern? Contohnya di samping kanan ini. Nah, ini bentuknya tidak ada penekanan tertentu, sama-sama. Tidak ada bentukan yang lain, semua bentuknya kubus persegi panjang seperti ini. Warnanya juga boleh dibilang warna yang monokrom, jadi dari warna yang hitam gelap sampai ke warna abu-abu. Kemudian bagaimana arsiteknya membuat sebuah penekanan atau hierarki di desain ini dengan cara memodifikasi atau merekayasa bentuk dasarnya itu menjadi lebih pipih dan lebih tinggi. Nah, ini bentuk dasarnya kan ini kubus juga, cuman dibuat lebih pipih, kemudian diangkat lebih tinggi sedikit dibanding bidang-bidang yang lainnya, maka secara tidak langsung area yang di tengah ini telah menunjukkan bahwa area ini menjadi area yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan bidang yang lainnya. Nah, itu cara bagaimana arsitek mengaplikasikan hierarki dalam desain bangunannya. Kemudian yang keempat, setelah hierarki tadi kita pasti juga akan mengaplikasikan satu prinsip desain yang disebut skala atau proporsi. Proporsi merupakan kesesuaian atau perbandingan bentuk dimensi dari satu elemen arsitektur terhadap elemen yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya kita menghitung proporsi antara pintu misalnya, bukaan pintu ini dengan ukuran keseluruhan bangunan misalnya, itu yang disebut dengan proporsi, perbandingan antara satu ukuran tertentu di bangunan dengan ukuran yang lain di lingkungan bangunan itu sendiri. Di skala dan rasio juga proporsi juga kita mengenal istilah rasio. Rasio itu yang itu tadi perbandingan antara masing-masing elemen-elemen yang ada di dalam bangunan. Di arsitektur kita mengenal yang namanya golden ratio atau perbandingan terbaik yang bisa diaplikasikan oleh desain arsitektur dalam menentukan ukuran-ukuran dari elemen-elemen sebuah bangunan, misalnya sebuah desain. Contoh aplikasinya kita balik lagi ke bangunan Taj Mahal yang tadi. Ini bangunan yang Taj Mahal tadi, kalau kita analisis lebih lanjut, semua ukuran-ukuran elemennya ini, baik itu lebar bangunan, kemudian tinggi bangunan, kemudian jarak antara satu menara ke menara lain, kemudian jarak keseluruhan bangunan, itu memiliki perbandingan yang paten, yang berulang dari satu bagian ke bagian lainnya. Misalnya kita beri kode A dan B misalnya, maka perbandingan antara A dan B ini selalu akan berulang dan digunakan di setiap ukuran-ukuran bangunan ini. Nah, apabila masing-masing ukuran A dan B ini dirasiokan, diperbandingkan dalam sebuah perhitungan perbandingan angka, maka rasionya itu akan menunjukkan perbandingan yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan golden ratio. Kalau kita pelajari di pelajaran estetika bentuk, maka si garis lingkaran ini akan menjadi acuan
ini garis lengkung ini akan menjadi acuan bagi beberapa desainer dalam menentukan desain ukuran dari bangunannya berdasarkan perbandingan dari ukuran-ukuran ini. Kenapa ukuran ini sering digunakan? Karena dianggap bahwa golden ratio ini adalah perbandingan ukuran yang paling mendekati nilai estetis yang bisa diterima oleh semua orang. Selain rasio juga tentunya ada skala. Di bangunan modern sekarang biasanya skala itu lebih banyak diaplikasikan pada kesan atau ketinggian bangunan yang ingin ditampilkan. Jadi misalnya di bangunan A ini kita mendesain sebuah bangunan untuk skala tertentu, untuk mungkin skala perkotaan tingginya masih normal, masih mungkin sekitar 12 atau 14 lantai. Kemudian ketika kita mendesain bangunan yang lebih tinggi lagi dengan ketinggian mungkin sekitar 50 sampai 80 lantai, maka bangunan ini akan memiliki skala perbandingan dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin yang awalnya B ini mungkin perbandingannya dengan bangunan lain seperti ini, tapi ketika dia sudah lebih tinggi lagi maka perbandingannya akan lebih kecil, sehingga bangunan-bangunan lingkungan sekitarnya akan terlihat lebih kecil. Bahkan ketika ketinggiannya sudah menjadi bangunan skyscraper atau bangunan pencakar langit, maka si bangunan-bangunan sekitarnya, lingkungan-lingkungan sekitarnya, skalanya akan terlihat lebih kecil lagi dibandingkan bangunan yang kita buat. Nah, itu karena secara skala bangunan ini sudah lebih tinggi dan mengaplikasikan proporsi ukuran lebar dan ketinggian bangunan yang cukup tinggi, sehingga skala lingkungannya sudah menjadi lebih kecil. Nah, itu mungkin beberapa aplikasi arsitek skala dan proporsi dalam karya-karya arsitektur. Kemudian yang kelima adalah dominasi atau emphasis. Jadi emphasis ini istilah yang sering kita gunakan untuk merujuk pada suatu area atau titik yang dikembangkan untuk mendominasi area yang lainnya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menonjolkan diri atau menonjolkan aspek-aspek tertentu, salah satu unsur tertentu, agar dia bisa menjadi pusat perhatian. Sering kita sebut dengan sebutan lain sebagai point of interest. Caranya juga ada beberapa. Yang pertama, kita bisa meng-highlight atau membuat geometrinya, bentuknya menjadi lebih berbeda dengan yang lain. Jadi misalnya yang lainnya lingkaran, kemudian kita buat segi 4 sendiri, maka segi 4 ini akan menjadi emphasis atau point of interest di komposisi itu. Cara yang kedua bisa juga dengan warna. Warnanya dibedakan, misalnya ini semua bentuknya sama, kemudian tiba-tiba ada satu yang berwarna merah. Nah, itu yang akan menjadi point of interest, yang menjadi pusat perhatian pertama pada saat orang melihat komposisi bentuk ini. Kemudian yang terakhir tentunya juga bisa dengan membuat ukuran yang lebih besar dibandingkan komposisi bentuk yang lainnya, sehingga dia bisa menjadi area yang dominan atau yang paling menarik perhatian di komposisi itu. Nah, contohnya seperti ini. Bangunan ini mungkin secara umum segi 4 bentukannya, kemudian warnanya lebih banyak ke warna biru ringan, kemudian lebih terang. Tiba-tiba di tengahnya ada satu bentuk tertentu yang berbeda, kemudian lebih dominan juga, kemudian warnanya juga dibedakan lebih terang, maka si area ini akan menjadi pusat perhatian kita pada saat melihat komposisi bentuk ini, karena dia memiliki warna yang cukup mencolok, kemudian tingginya juga cukup menarik perhatian. Kemudian yang kedua, ini warnanya sama semua, kemudian finishingnya mungkin sama, tapi tiba-tiba dari bentuk yang datar ini lengkung, kemudian datar lagi, tiba-tiba ada bentuk vertikal.
tinggi, satu yang menjulang. Nah, ini area ini akan menjadi emphasis atau titik pusat perhatian orang ketika melalui bangunan ini. Oh, kok ada istilahnya ada ukuran tertentu yang membuat bangunan ini menjadi berbeda atau bentuk ini menjadi bentuk yang menarik perhatian. Nah, itulah cara mengaplikasikan emphasis dalam desain bentuk bangunan. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat kontras. Kontras ini hampir sama dengan emphasis tadi. Kita juga membuat satu penekanan tertentu pada daerah tertentu. Hanya saja perbedaannya adalah kita membuat penekanan itu untuk memberikan traksi atau perbedaan variasi. Jadi agak berbeda dengan yang tadi emphasis. Kalau ini mencari perhatiannya tidak dengan membuat bentuk itu menjadi lebih dominan dengan bentuk yang lainnya. Contohnya misalnya dua bentuk ini. Dua bentuk ini bentuknya berbeda, traksinya beda, variasi bentuknya juga beda, tapi di antara kedua ini tidak ada satu bentuk yang lebih mendominasi bentuk yang lainnya, sehingga kedua-duanya tampil secara kontras. Meskipun warnanya sama, tapi bentuknya berbeda, sehingga secara bentuk dia bisa tampil secara bersamaan dan memberikan kontras yang bervariasi dalam komposisi bentuknya. Selain dari bentuk, juga dari warnanya bisa. Jadi dari warnanya kita buat berbeda seperti ini, itu bisa membuat kesan kontras juga. Kemudian skala juga bisa dari besar ke kecil, kemudian bisa juga dari layoutnya yang awalnya teratur bisa dibuat lebih random. Nah, ini contohnya bangunan ini memang ada satu sisi yang dibuat lebih berbeda warnanya dengan yang lain, tapi satu sisi ini tidak akan menjadi lebih dominan dibandingkan sisi yang satunya, sehingga boleh dikatakan dua bentukan ini tidak ada yang mendominasi atau sama-sama menarik perhatian yang setara dari kedua bentukan ini. Sama dengan contoh yang keduanya, dia membuat sebuah penekanan dengan cara membuat kontras, tapi dari kontras itu kedua-duanya tidak ada yang saling mengalahkan. Jadi bentukan bangunan yang klasik ini kemudian ditambahkan dengan bangunan yang lebih modern ini, kedua-duanya dibuat kontras sangat berbeda, tapi dua-duanya tidak ada yang menarik perhatian secara berlebihan, sehingga bangunan ini bisa dikatakan lebih banyak mengaplikasikan kontras dibandingkan mengaplikasikan emphasis tadi. Nah, itu letak perbedaannya antara si point of interest tadi dengan kontras ini. Oke, saya rasa itu pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk memahami materi yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.